Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nangsi Girisa MPD, guru bidang studi matematika dari SMA Negeri 2 Gorontalo. Dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman saya dalam menerapkan Smart Market Game, sebuah permainan yang membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Sebagai seorang guru matematika, saya selalu mencari cara untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dalam hal penilaian pun, saya mempertimbangkan berbagai hal, baik gaya belajar, minat, kesiapan belajar, dan kemampuan siswa. Berdasarkan hasil asesmen, saya menemukan bahwa siswa di kelas saya memiliki 3 level kemampuan yang berbeda. Untuk mengatasi tantangan ini, saya telah bereksperimen dengan berbagai bentuk penilaian sumatif. Namun, saya menyadari bahwa siswa lebih menyukai penilaian yang lebih fleksibel dan sesuai dengan minat mereka. Sebagai solusi, saya menciptakan Smart Market Game, yaitu sebuah permainan yang memungkinkan siswa memilih soal sesuai dengan tingkat kesulitannya dan menggunakan berbagai alat bantu belajar yang tersedia. Praktik pembelajaran ini sangat relevan untuk dibagikan karena menawarkan solusi inovatif dalam pelaksanaan asesmen, khususnya di era implementasi kurikulum merdeka. Dengan pendekatan yang lebih personal dan berpusat pada siswa, praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan sejawat di SMA Negeri 2 Gorontalo maupun di sekolah lain untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Pada praktik ini, saya berperan sebagai guru dan fasilitator. Saya fokus pada pengembangan strategi asesmen yang tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga merangsang kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Yang terlibat dalam praktik baik ini adalah guru sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek, dan rekan guru matematika yang memberikan banyak masukan dalam proses persiapan. Tantangan yang dihadapi saat melaksanakan praktik baik ini adalah guru membutuhkan persiapan yang cukup matang, mulai dari merancang kartu soal, menyusun soal dengan 3 level yang berbeda, dengan jumlah yang banyak, lengkap dengan kartu jawaban, dan kartu bantuan yang berisi petunjuk dalam menyelesaikan soal. Selain itu, guru perlu mempersiapkan hal-hal teknis lainnya, seperti bagaimana metode yang paling mudah untuk menghitung perolehan poin dari setiap kelompok, merancang aturan permainan, membuat bahan tayang, dan membagi kelompok siswa secara heterogen. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada yaitu, yang pertama, melakukan persiapan jauh sebelum waktu sumatif, mulai dari melakukan asesmen diagnostik kognitif sebagai dasar dalam mengelompokkan siswa, merancang desain kartu soal dengan aplikasi Canva agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru matematika lainnya saat merancang aturan permainan dan perhitungan poin. Yang kedua, guru menjelaskan aturan permainan sebagai berikut. Adapun langkah-langkah Smart Market Game yang dilakukan, yaitu yang pertama, guru membagi siswa dalam 6 kelompok yang beranggotakan 5 orang secara heterogen. Yang ketiga, setelah menjelaskan aturan bermain, guru memulai permainan Smart Market Game sampai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama. Kelompok secara bergiliran memilih 5 soal yang harus memuat minimal 1 soal kategori sulit dan 2 soal kategori menengah pada periode 15 menit pertama. Untuk periode berikutnya, mereka bebas memilih soal level manapun selama masih tersedia. Harga masing-masing soal berbeda-beda. Untuk kategori mudah bernilai 20.000, soal sedang 50.000, dan soal sulit 100.000. Setiap kelompok hanya bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Jumlah uang setiap kelompok akan menjadi nilai yang dibagi secara merata ke anggota kelompok tersebut. Yang keempat, guru menghitung hasil perolehan setiap kelompok dan mengumumkannya secara terbuka. Dan yang kelima, guru meminta siswa untuk melakukan refleksi atas kegiatan hari itu. Dampak dari pelaksanaan Smart Market Game diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat memilih soal sesuai dengan kompetensi dan kemajuan belajarnya. Yang kedua, permainan ini berpotensi besar dalam memupuk jiwa solidaritas siswa.
Dalam permainan berkelompok dan saling berinteraksi itu, sangat besar kemungkinannya untuk menjadikan anak memiliki solidaritas, saling membantu dalam hal kesulitan. Misalkan, ada siswa yang kesulitan dalam menjawab soal yang dipilihnya, maka teman satu kelompoknya bisa membantu dan berperan sebagai tutor sebaya untuknya. Yang ketiga, siswa belajar berkomunikasi, karena mereka berinteraksi dengan bahasa lisan dengan teman ataupun guru saat melakukan transaksi jual-beli. Yang keempat, siswa belajar mengambil keputusan. Meskipun hanyalah sebuah permainan semata, ada hal yang sangat penting untuk menumbuhkan karakter keberanian mengambil keputusan. Misalkan, saat melakukan penawaran atas harga barang yang bisa dibeli, saat menjual sisa lembar jawaban, dan saat melakukan negosiasi harga ketika menerima penalti akibat tidak berhasil memecahkan jawaban soal yang telah dipilih. Yang kelima, siswa belajar cermat dan selektif. Cermat mengandung makna tepat dalam menentukan keputusan. Barang apa yang harus dibeli dan apa yang tidak perlu dibeli. Semua dilakukan melalui proses selektif dan kecermatan. Yang keenam, Smart Market Game memberikan pengalaman baru bagi siswa dan guru dalam melakukan penilaian sumatif dengan cara yang berbeda dan menyenangkan. Hasil yang diperoleh dari pembelajaran. Pelaksanaan asesmen sumatif melalui permainan Smart Market Game cukup efektif untuk meningkatkan aktivitas dan partisipasi siswa, meskipun secara umum membutuhkan waktu lebih lama dalam proses menemukan jawaban soal dan mengumpulkan jumlah uang sesuai dengan target masing-masing kelompok, karena setiap individu bekerja sesuai dengan kecepatan dan potensinya masing-masing. Berikut rekapan hasil yang diperoleh dari setiap kelompok. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Pembelajaran yang bisa dipetik oleh guru, yakni ternyata jika siswa diberi kebebasan dalam memilih soal sesuai kompetensi yang dimilikinya, siswa menjadi lebih bersemangat saat menjawab soal pilihannya, dan pada akhirnya merasa tertantang dan termotivasi untuk memilih soal dengan level yang lebih tinggi. Berikut respon siswa atas pengalaman belajarnya mengikuti sumatif melalui permainan Smart Market Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi hari ini kami sudah selesai melaksanakan sumatif 1, yaitu tentang polinomial dan operasi-operasinya. Jadi kita melaksanakan sumatif itu dalam bentuk sebuah game yang namanya Smart Market. Oke, jadi perasaan saya setelah mengikuti sumatif tersebut, saya senang karena dalam sumatif tersebut saya bisa mengukur kemampuan saya dalam mengerjakan soal-soal polinomial. Seperti itu, dan saya juga alhamdulillah mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha yang telah saya berikan. Terima kasih. Praktik baik ini telah didiseminasikan kepada rekan guru SMA Negeri 2 Gorontalo dalam kegiatan komunitas belajar yang dilaksanakan secara rutin. Berikut respon dari rekan guru setelah menerima diseminasi atas praktik baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningses Bakari SPD, guru matematika di SMA Negeri 2 Gorontalo. Saya mengajar di kelas 10. Setelah saya melihat praktik baik yang berjudul Smart Market Game yang dilaksanakan oleh Ibu Nangsi Gerisa, saya merasa tertarik untuk melakukan praktik baik tersebut di kelas saya dengan melakukan beberapa penyesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Effendi SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Menurut pendapat saya, proses asesmen sudah sesuai dengan prinsip asesmen, yaitu berkeadilan, objektif, dan edukatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menerapkan asesmen sumatif melalui permainan Smart Market Game, saya melihat peningkatan yang signifikan pada motivasi belajar siswa, kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, dan keterampilan sosial mereka. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat lainnya untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.